Kami bangga punya Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kami. Kami bersyukur punya Tuhan selalu buat keajaiban ketika kami tidak tahu mesti harus melakukan apa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh mengenal Engkau. Tuhan yang penuh dengan segala keajaiban. Terima kasih Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semua pujian. Buat semua Tuhan yang kau kerjakan sore ini. Terima kasih Tuhan kau ajaib, engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari terus kerjakan Tuhan sore hari ini. Buat kami mengerti kehendak-Mu, buat kami mengerti apa yang kau mau. Dan kami tahu ketika kami bersama Engkau, berjalan bersama Engkau, maka tidak ada yang mustahil, semua bisa terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bicara, sampaikan isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap untuk menerima firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi terima kasih buat Bu Elis, Bu Elizabeth, Pak Wesley, kesempatannya buat semua jemaat di tempat ini. Saya senang, sepertinya lebih banyak daripada yang beberapa waktu yang lalu saya ke sini yang datang. Puji Tuhan. Oke, hari ini saya kasih tema, maaf saya nulisnya dalam bahasa Inggris, karena nek ditulis dalam bahasa Indonesia enggak bisa nyambung. Karena ini ya impossible itu tidak mungkin. Tapi kalau itu dipisah dan imnya diganti I am-nya huruf besar itu artinya I am Tuhan, possible itu bisa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa bersama Tuhan. Lah nek kon nulis ning bahasa Indonesia ini bingung saya. Ya memang harus saya tulis dalam bahasa Inggris. Impossible itu artinya saya bisa bersama Tuhan. Amin. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang tidak bisa, semua bisa bersama Tuhan. Gambarnya memang sengaja itu apa? Anak domba ya. Anak domba yang dikejar serigala. Ada ayatnya enggak itu? Mari kita lihat. Coba slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, nggak tahu ketika saya berdoa buat sore hari ini beberapa waktu yang lalu, saya tanya Tuhan apa yang kau mau sampaikan buat jemaatmu di Elim. Dan ini yang Tuhan katakan, yang Tuhan tahu. Ada banyak intimidasi di sekeliling kita. Bahkan karena intimidasi, ketakutan dan segala hal, saya nggak ngerti intimidasinya datang dari mana. Itu sampai membuat rasanya itu buat jalan itu takut, susah. Bahkan untuk ke gereja itu rasanya berat. Saya tadi dengar Ibu WL cerita tentang kesaksiannya tadi itu. Saya baru rada ngeh. Yang suka mengintimidasi itu siapa tuh? Setan, iblis. Ketok enggak? Enggak ketok. Sing ketok sapa? Menungsoni. Orangnya ya. Sing ketok orangnya, sing ketok menungsoni, sing sok ngintimidasi. Lah, sapa sing sok meden-medeni, sing sosok mengintimidasi kuwi orang sekitar kita itu kira-kira siapa? Sing sok dolanan petasan ya. Kelompoknya yang sok dolanan petasan. Mudeng enggak maksud saya? Wila senengane meden-medeni to. Ya to? Kowe nek ning gereja awas kowe. Ngono to? Kowe nek melu Tuhan Yesus awas kowe. Ngono bener dah? Sering mengintimidasi begitu ya? Kowe nek engko ngene. Berita baiknya. Tuhan katakan kita yang harus menetapkan apa yang terjadi.
Bukan keadaan yang menentukan hidup kita. Amin. Kita anak Tuhan, kita yang diberi kuasa untuk kita menetapkan apa yang harus terjadi. Bukan orang sekitar kita, bukan lingkungan, bukan orang lain, bukan omongan orang lain, bukan orang lain yang menakut-nakuti yang itu yang akan terjadi. Tetapi apa yang Tuhan katakan melalui mulut lidah bibir kita, itu yang akan digenapi Tuhan. Amin. Kalau saya tadi kasih gambarnya kan singa sama serigala sama anak domba. Saya yang suka mengaum-ngaum itu serigala, ya toh? Gitu ya. Kalau pernah lihat film-film setan-setan itu biasanya pasti ada suara itu. Iya ya. Kalau ada wah gitu, terus kemudian nanti ada suasana gelap, ada apa gitu, sesuatu yang menakutkan gitu. Kalau untuk pemelihara domba, domba itu kira-kira takut gak kalau ada auman serigala? Takut Pak? Emang pernah jadi domba? Oh pernah lihat. Oh pernah Pak, kan domba-dombanya Tuhan kan ya. Domba-dombanya Tuhan ini. Ada auman, ini menakutkan. Serigala di sekitar kita. Coba kita lihat firman-Nya. Di dalam Matius 10. Dikatakan apa? Satu ayat baca bareng yuk. Matius 10 ayat 16. 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ketawa. Coba lihat bedanya domba sama serigala itu apa? Suka nakut-nakutin orang. Nah, siapa itu yang sok nakut-nakutin orang, song-song suka mengintimidasi. Domba itu binatang yang bodoh. Binatang yang lemah. Tapi dia punya kekuatan nurut. Bodoh itu nanti juga kekuatan. Lemah itu juga kekuatan. Tidak memiliki pertahanan diri, bergantung penuh sebenarnya sama gembalanya. Tidak punya kecenderungan menyerang. Nah, saya berharap di sini tidak begitu, naik kecenderungannya menyerang ya, berarti takut jika terpisah dari kelompok. Enggak tahu, kalau di sini saya berharap memang kalau sudah tidak datang komsel, tidak datang persekutuan, saya berharap menjadi takut. Jangan sudah terpisah dari kelompoknya malah ngilang. Nah, berarti duduk domba gue, karena enggak takut sendirian, enggak takut terpisah. Tidak punya tanduk untuk menyerang. Nah, nek di Senen ini metu tanduke ya enggak tahu itu siapa itu. Terus tidak punya taring dan cakar, tapi serigala itu buas, liar, suka menyerang, hidup bebas, mengikuti nalurinya sendiri, pokoknya sakarepe dhewe, punya taring dan cakar, itu bukan don, itu dan. Taring dan cakar. Nah, itu pertanyaan saya. Banyak dombanya atau banyak serigalanya? Banyak serigala. Ya makanya jangan mengeluh. Kok wong Kristen sithik? Ya memang domba di tengah serigala kok. Nanti nek dalam waktu, ada waktu tertentu tiba-tiba domba, serigalanya sudah berubah menjadi domba. Itu dalam waktu singkat serigala yang sisa bakal marah. Tapi pada kemarahan, pada waktu itu serigala jadi marah, dombanya sudah pada terangkat. Neng itu enggak akan lama, sebentar. Nek sekarang terjadinya geger selaan, gurung waktu nih sebentar, pelan-pelan, biar tidak menimbulkan kemarahan para serigala. Kita ini domba atau serigala? Yakin? Kita domba? Oh kok ngerti? Domba, karena kita ini adalah domba Kristus, gitu ya? Tapi tak takon. Jujur.
dari itu tadi yang domba begini, serigala begini. Sakjane iki luwih mirip domba apa luwih mirip serigala? Loh, katanya domba. Ya toh, tapi dari itu, dari dua pilihan domba dan serigala ini, nek jujur-jujuran luwih mirip domba apa luwih mirip serigala? Oh, jajal. Kok ora jawab tadi? Siapa yang berkata, kok jebulane saya lebih mirip serigala ya? Loh, nek disenggol gereng iki sapa? Serigala. Nek disenggol metu taringe. Nek disenggol metu cakare. Toh? Lah jere ra duwe cakar, ra duwe taring. Tapi nek kesenggol metu taring, metu cakare. Toh? Orang mau ngono jegok. Tahu jegok? Tadi kan gitu ini mulai taringnya ditunjukkan kalau sudah mau kesenggol taringnya ketok kabeh. Katanya domba. Berarti serigala berbulu domba apa piye iki? Enggak ya? Loh, kalau kita ini domba terus seringkali muncul serigalanya, saya mau tanya. Sebenarnya kita ini awalnya domba atau serigala? Serigala. Iya toh? Demen serigala ya Pak, saat durungnya ketemu Tuhan Yesus ngono ya. Nah betul itu yang betul. Ngaku ngono kuwi. Ya aku demen serigala, buas, liar, suka nyerang, suka ngantemi, warak trimonan. Tapi begitu temu Tuhan Yesus jadi domba. Nek dong kadang kala metu serigalane. Lah kuwi. Kita perlu sadarin betul bahwa kita ini adalah domba Tuhan. Tapi serigala seringkali tanpa sadar itu muncul di dalam diri kita. Kita harus sadarin itu. Karena memang dulu adalah serigala yang diubah oleh Tuhan, oleh penebusannya, oleh kuasanya untuk menjadi dombanya. Maka saya berdoa dalam nama Yesus, kita sudah menjadi dombanya, benar-benar domba yang bergantung penuh dengan Tuhan. Amin. Domba yang tidak mencari pembelaan sendiri, tetapi percaya kepada pembelaan Tuhan. Domba yang sekalipun bodoh, pinter. Loh kok piye toh Pak, bodoh kok pinter? Lah itu Tuhan. Nek sama Tuhan tuh ya, makin bodoh makin pinter. Bener gak? Makin bodoh makin pinter. Makin keminter makin ketok bodoh nih. Ora. Loh bener toh? Makanya jadi domba wis bodoh ae kaya domba. Nek sik keminter berarti kaya serigala. Nek rumangsa kuat berarti kaya serigala. Tapi nek bodoh, memang aku gak sanggup Tuhan, aku gak bisa. Aku gak punya kekuatan apapun. Bergantung penuh dengan gembala. Justru Tuhan akan tolong, justru Tuhan akan bela. Ini ya, beberapa waktu yang lalu Desember ya. Ya Desember awal itu saya mimpi. Enggak tahu di sini ada yang tahu enggak? Mungkin tahu, pernah dengar nama Pak Yusak Cipto. Pernah ya? Saya mimpi, dalam mimpi itu seperti ada sebuah KKR besar begitu di Semarang. Kayak waktu mungkin pernah ada yang ikut ke Semarang, dulu Bahtera beberapa waktu. KKR gitu, KKR besar. Terus kemudian biasanya di belakang panggung itu tempat kumpulnya penari, terus kemudian pengurus dan sebagainya itu biasanya kumpul di sana. Terus kita lagi kumpul semua itu pengurus, penari, semua pelayan lagi kumpul di situ dalam mimpi itu. Ada kursi di situ. Terus saya tidak lihat wujudnya, tapi saya tahu itu suara Pak Yusak. Saya enggak lihat wujudnya, tapi saya tahu itu suara Pak Yusak. Dia ngomong gini, ke depan
kalian harus sungguh-sungguh hidup lebih melekat lagi dengan Tuhan. Baiklah, ke depan kalian harus sungguh-sungguh hidup lebih melekat lagi dengan Tuhan. Sudah itu tok. Dan mimpi itu hilang. Saya bangun, saya tanya Tuhan, ya apa? Kau suruh melekat sungguh-sungguh, kau lebih melekat lagi kau ngomong gitu, ada apa? Itu kemarin, hari ini lewat, malamnya saya mimpi lagi. Saya mimpi seperti kayak ada di sebuah lapangan, terus tiba-tiba ada seperti kayak kabut. Dan kabut itu kan kalau tebel itu kelihatan kayak jalan gitu ya, kabut itu. Kayak awan yang lagi jalan gitu. Kabut itu jalan, tapi itu kabutnya tuh hitam. Kabutnya tuh hitam. Oh, tiba-tiba di situ di dalamnya tuh ada semua hal. 4 hal itu. Ada suara. Kegelapan sudah akan datang dan sudah di depan mata. Dan kegelapan yang akan datang dalam wujud satu, kelaparan. Sehingga menyebabkan ekonominya jadi gak karuan. Gagal panen dan sebagainya. Yang kedua, akan terjadi bencana demi bencana. Yang ketiga, sakit penyakit. Dan yang keempat, kerusuhan akan terjadi. Kegelapan sudah akan datang di depan. Kelaparan menyebabkan ekonominya goncang, bencana, penyakit, dan kerusuhan. Saya bilang, oh baru saya tahu mimpi kemarin pesen hambanya berkata ke depan sungguh-sungguh hidup lebih lagi melekat dengan Tuhan. Ketika itu saya mulai berdoa dan sungguh-sungguh Tuhan yuk piye ngadep ini kan gitu toh. Melekat ya iya, kata melekat itu gampang diomong. Angel lakoni jari ini. Gampang diomong. Tapi untuk jalanin sok lali. Sok lali. Coba lihat slide berikutnya. Yang pertama, tadi kan kelaparan itu bicara tentang ekonomi dan kemiskinan. Kita harus menang dengan yang namanya kemiskinan. Amin. Kita harus menang dengan perkara keuangan. Kemiskinan apapun tidak boleh mengintimidasi kita. Kekurangan apapun tidak boleh mengintimidasi kita, menakut-nakutin kita. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Rela miskin supaya kita tidak lagi menjadi miskin. Amin. Sebelum saya lanjut tentang 4 hal tadi kerusuhan dan sebagainya. Kira-kira 2 minggu yang lalu lah. Pas waktu pernikahan Vincent itu ya. Ya itu udah bulan yang lalu ya. Itu Maret ada seorang hamba Tuhan namanya Joshua Paul. Dia kenabiannya kuat. Waktu sebelum pulang saya sempat didoain. Saya, Pastor doain. Karena nganterin waktu itu nemenin di Solo dan sebagainya. Saya sama istri waktu itu doain. Ada satu hal yang hari ini saya berdoa itu menjadi bagian saudara. Karena tadi waktu saya duduk di situ, tawarkan ke mereka. Waktu itu didoakan, ada beberapa hal, yang satu begini. Tiba-tiba si hamba Tuhan ini ketawa. Hahaha, saya suka dia ngomong gini. Engkau itu emang ada berita baik buat kamu. Engkau itu dianggap membahayakan buat iblis. Kamu dianggap iblis itu musuhnya. Karena kamu itu dianggap membahayakan buat dia. Sebab yang kamu lakukan itu akan merugikan iblis. Dan
yang kamu lakukan itu bahkan seperti air yang menetes walaupun kecil, bahkan air mata seperti hanya tetesan air mata. Tetapi dalam waktu cepat akan berubah menjadi sebuah banjir besar. Air mata peperangan, air mata tangisan tiba-tiba akan menjadi seperti kekuatan peperangan yang menghancurkan. Dan dia ngomong, karena Tuhan bersama engkau dan apapun yang kamu lakukan akan menjadi luar biasa. Amin. Ini yang saya mau ngomong kepada saudara ketika saya berdiri di situ. Nah, kasih tahu mereka, tawarkan ke mereka. Kalau mereka ngerti, mereka nangkep, mereka bersama aku, maka akan menjadi orang-orang yang menakutkan buat iblis. Yang buat iblis itu, ini lawanku. Ini menakutkan buat aku, karena ini orang merugikan buat aku. Siapa yang mau menjadi orang-orang yang menakutkan buat iblis? Oh enggak pengen, cuma 1-2 orang loh. Mau. Sekali lagi, siapa yang mau jadi orang yang menakutkan buat iblis? Amin. Buat iblis ketakutan, jangan kita yang ketakutan. Hah? Iblis rupanya banyak, wajahnya banyak. Salah satunya tadi yang 4 hal tadi itu. Melalui kelaparan, melalui kemiskinan, melalui ekonomi, melalui bencana, melalui semua kerusuhan, melalui sakit penyakit. Itu semua rupa-rupanya mereka. Dan itu menakutkan. Tapi saya mau berdoa, saya mau berkata, hari ini impossible itu artinya I am possible. Yang tidak mungkin itu artinya itu mungkin buatku, itu mungkin buat Tuhan. Amin. Kalau selama ini sekitar kita menakut-nakutin kita, mulai hari ini mari buat mereka yang ketakutan oleh karena kita bersama Tuhan. Amin. Nah, sungguh berdoa, saudara menjadi orang-orang, mari balikkan keadaan. Jangan mereka yang, ini saya cerita sedikit lagi. Saudara pernah ketemu dengan banyak ya? Yang pakai putih-putih sampai ke bawah itu. Itu orangnya kira-kira gimana? Oh antik. Kira-kira itu sok suka. Nek mereka hadir dalam jumlah banyak gitu rasanya biye. Itu rada menakutkan kayaknya kadang-kala. Oh enggak ya, puji Tuhan. Satu kali ketika pandemi awal 2021 ya. Oh 20 ya, 2020 lupa. Maret 2020 ya. Nah, ketika itu pandemi awal kira-kira itu Maret 2020. Itu siapa yang ketika pandemi awal-awal itu sempat takut? Atau selama waktu pandemi takut? Oh enggak takut, puji Tuhan. Tapi kebanyakan orang takut dan ngasih sembako. Satu kali kita datang ke seseorang, ngasih itu nggak boleh masuk sama tetangganya, bukan orangnya, sama tetangganya. Karena itu ternyata jejeran gitu. Dan itu waktu itu ada ayam. Jadi ayam dari yang kena COVID itu loh, yang lagi diisolasi, ayamnya itu dolan neng tonggoni, dolan ke tetangganya. Sama tetangganya ayamnya diracun. Karena takutnya ketularan gara-gara ayam. Hari itu sampai ketakutannya itu sampai sebegitu, sampai ayam aja dipindah. Cuma ayamnya dolan itu diracun gitu loh. Karena sebegitu ketakutannya hari-hari itu. Tapi puji Tuhan waktu itu Tuhan ngomong keliling. Dan saya keliling waktu itu 3 hari hampir semingguan. Karena itu 20 kecamatan saya kelilingi semua. Setiap desa, setiap tempat saya datangin beberapa. Nah ada satu titik, itu dia ngomong, kamu toh, diwonek-wonek kayak saya dikata-katain, kamu toh, semua. Ya sama kelompok yang tadi itu. Tapi apakah itu menghentikan? Enggak juga. Enggak. Justru saya semakin tahu bahwa itulah waktunya terang Tuhan bercahaya di tengah kegelapan. Amin.
Jadi saya berdoa, saya berharap di tempat ini akan muncul orang-orang yang membalikkan keadaan. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tadinya sering ditakut-takutin, gantian balik. Nah, sampai gini, ada teman saya itu ngonek kayak gini. Mungkin setan itu saking jelek nek karo kue ya. Kok kue meneh, kok kue meneh. Oke, yang pertama kemiskinan. Kalau kita mau menghabisi kemiskinan itu ada 4 hal. Yang pertama kita harus punya iman. Saudara tidak akan mungkin mengalami kelimpahan dan tidak mungkin menang dengan kemiskinan kalau imanmu tidak bertumbuh. Kalau imanmu bertumbuh pasti ekonomimu jadi lebih baik. Tidak mungkin tidak. Saya sudah saksikan itu. Saya sudah lihat itu, saya sudah ngalamin itu. Dulu ketika saya mengambil keputusan keluar dari rumah sakit jadi hamba Tuhan, saya dikata-katain banyak orang, gendeng, edan, meh mbok pakani opo bojomu anakmu katanya gitu. Wong wis enak-enak neng rumah sakit punya fasilitas, punya jabatan, punya masa depan, punya jaminan, semuanya sudah lengkap, punya asuransi kok ditinggal gitu. Meh mbok pakani opo bojomu. Waktu itu. Tapi sekali lagi, iman saya mulai tumbuh, iman saya mulai bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Sesuai dengan iman, pertumbuhan itu terus naik. Saya lihat dengan mata saya sendiri, saya itu dulu kalau doain orang, itu ya paling katakanlah yang punya duitnya itu enggak pernah lebih katakanlah dari 100 juta. Ya cuma levelnya cuma puluhan juta gitu. Terus akhirnya ketika iman saya mulai dibawa naik, saya ketemu dengan orang yang doain yang duitnya lebih dari 100. Terus lagi mulai bertumbuh iman saya. Ketemu orang doain duitnya mulai miliaran. Setelah miliaran doain lagi, ketemunya lagi beda dengan orang yang duitnya triliunan. Dan secara berkat pasti berbeda. Begitu saya juga dulu kalau pelayanan ketemu dengan misalnya TNI gitu. Paling ya cuma paling mentok kapten, AKBP dan sebagainya. Terus naik, terus akhirnya ketemunya jenderal dan jenderal. Kalau iman kita naik, pasti berkatnya naik, enggak mungkin tidak. Itu kenapa kita harus bergereja. Itu kenapa kita harus bertumbuh. Itu kenapa kita harus ikut persekutuan demi persekutuan supaya iman kita naik dan kemiskinan menyingkir dari hidup kita. Amin. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Maka jangan sekali-kali tidak baca Alkitab. Tiap hari baca Alkitab supaya ketika baca iman kita muncul. Supaya kita baca imannya bertumbuh. Supaya kita baca imannya terus dibangun. Amin. Yang pertama iman kita harus terus naik. Harus bertumbuh supaya kemiskinan minggir dan tidak ada intimidasi kemiskinan lagi. Yang kedua, hubungan. Orang yang dekat dengan sumber itu nggak mungkin akan kekurangan. Betul? Amin. Nah kalau dia punya sumur yang lain kering, macet ya dia nggak. Sumurnya tetap ada, dia nggak akan kekurangan. Dan kita punya sumur, segala sumur, Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita punya hubungan baik, kita punya keintiman dengan Tuhan, yang lain boleh mengalami kesusahan, yang lain boleh mengalami kelaparan, yang lain boleh mengalami kekurangan, kita tetap mengalami penyediaan Tuhan dan sukacita. Amin. Duduk dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang dalam dan intim dengan Tuhan, maka apapun kemiskinan tidak akan bisa mendekat dengan kita. Yang ketiga, ini yang sering jadi masalah. Aku golek ke wong, aku carikan orang kerja tempat saya. Begitu sudah dicariin, kerja di situ bolosan, gak jujur. Sampai kemarin ada salah satu hamba Tuhan ngomong, Pak, mbok tulung, saya dicariin pekerjaan. Buat siapa Pak? Si A. Moh, lu nopo? Wes jeleh. Lu ya apa Pak?
Aduh, kita wis nulungi si A ini dengan berbagai macam cara. Sampai kita ini isin dewek kalau membawa orang ini untuk menawarkan kerja. Tahu ya? Karena akhirnya wis ditulungi ngisin-ngisinake. Ya toh? Ngisin-ngisinake gitu loh. Sudah dicoba dicariin, coba dibantu, malah ngapusi. Karena Pak, si A itu tak toke, kenapa? Anji kok ngene kok nyolong ini, aduh, kan isin dhewe sing bawain, ya toh? Makanya good character is the best insurance. Kalau kita punya karakter yang baik, masa depan kita itu sudah dalam asuransinya Tuhan. Amin. Itu di Mazmur. Kalau kita punya karakter yang baik, masa depan kita ada dalam jaminan Tuhan. Tidak mungkin tidak kita tidak mengalami penyediaan Tuhan. Pasti. Yusuf itu disertai Tuhan. Bukan hanya soal dia punya hubungan, tapi dia punya karakter yang baik. Ya kan? Ya berkat terus ngalir. Yang keempat, soal ekonomi. Ya seperti yang tadi saya ngomong. Penyediaan Tuhan itu ada di ruang Maha Kudus. Kalau kita ini hidup dalam kekudusan, kita hidup ngikutin Tuhan, suruh nabur, suruh ngasih, suruh apa, enggak mungkin tidak. Ekonomi kita pasti akan dimenangkan Tuhan. Kita akan mengalami penyediaan Tuhan. Kita pasti akan mengalami Tuhan melakukan dan memenangkan area ini. Amin. Saya berharap sore hari ini tidak ada lagi orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena apa? Secara ekonomi terus bertumbuh dan terus bertumbuh sehingga tidak ada ketakutan. Saya berdoa sungguh apapun kondisi ke depan, tahun depan orang ngomong bakal ada kenaikan harga yang lebih lagi. Sekarang beras berapa di sini? 5 kilo sekarang berapa? 70, 75, apa 80, 85? 80-an. Nah, sebelum kemarin 5 kilo 50-an. Berarti naik 30-an ribu. Ya toh, 30.000 itu berarti lebih dari 50%. Ya toh, dari 50. Saya tidak menakutin karena kita sedang berkata bahwa Tuhan sanggup menyediakan. Kenapa? Tahun depan bisa jadi 100. Inflasinya bisa lebih tinggi. Resesinya bisa lebih tinggi. Apalagi Surabaya, kota besar. Tapi tidak usah takut, saya ngomong apa adanya, memberi informasi apa adanya. Kira-kira sampai awal 2026. Yang utang, ya bersiap. Berharap mudah-mudahan di dalam nama Tuhan Yesus, bukan mudah-mudahan. Tuhan cukupkan dan sanggup untuk membayar. Karena yang utang, bunga banknya sangat tinggi tahun depan. Jadi kalau enggak punya utang jangan ngutang. Ojo ngutang pokoknya karena bunga banknya bakal tinggi dan sangat mencekik. Sehingga kita akan usaha malah buat bayar bank. Bayar bunga netok. Berat. Saya berdoa apapun yang terjadi, saya berdoa iman saudara naik. Punya hubungan yang baik, karakternya dibangun dan mengalami penyediaan Tuhan karena saudara tinggal dalam ruang Maha Kudus. Amin. Itu tahun depan. Kemiskinan apapun tidak boleh mengintimidasi kita karena kita punya Tuhan yang memiliki surga dan segala sesuatu yang ada. Amin. Berikutnya. Tadi yang saya ngomong. Kita ini mengerjakan mission impossible. Kita ini melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, coba satu ekor domba dikeroyok sama 10 serigala. Ya toh, entek. Nah, itu kan misi yang tidak mungkin. Misi bunuh diri. Tapi mari kita lihat. Yang sebenarnya adalah berarti kalau itu Tuhan yang nyuruh, kalau itu Tuhan yang memerintahkan, kalau itu Tuhan yang berkata, aku mengutus engkau,
Berarti sebenarnya kita ini sedang dibekali otoritas, dibekali kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin sekalipun. Amin. Kita ubah cara pandangnya. Memang iya, ini misi tidak mungkin. Tetapi saya ini dibekali di dalam Kristus dengan otoritas, dengan kekuatan, dengan kesanggupan. Justru untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Sesuatu yang tidak bisa itu jadi bisa karena saya. Amin. Apa itu? Mari ubah serigala di sekitarmu jadi domba-domba. Kita jinakkan itu. Nah, ya, kita jubai mereka dengan darah anak domba Allah. Supaya mereka jadi domba-dombanya Kristus. Amin. Tadi yang saya ngomong, domba itu bodoh. Ini caranya bagaimana kita bisa menang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi ternyata jadi bodoh dan jadi lemah itu bukan berita buruk. Karena itu menjadi orang pilihan Tuhan. Amin. Jadi jangan, wah aku bodoh, aku raiso apa-apa. Itu dipilih Tuhan. Amin. Jangan merasa terintimidasi, jangan merasa tertekan, ditakuti. Enggak. Justru kalau kita ini merasa bodoh, merasa lemah, dipilih sama Tuhan untuk membalikkan keadaan. Saya berharap orang-orang di sini yang merasa lemah, yang merasa bodoh, yang merasa tidak punya apa-apa, dipilih Tuhan untuk terjadi pembalikan keadaan atas wilayah di tempat ini. Amin. Mari kita lihat berikutnya. Ini dia. Tadi kan gini, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Karenanya hendaklah engkau cerdik seperti ular. Ini seperti, salah ketikannya. Ini harusnya ya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kemarin saya guyonan sama Pak Dautoni dengan seorang pengusaha. Karena dia punya pabrik, dia punya usaha beberapa, seringkali kan dikejar-kejar sama pajak. Terus dia ngomong, nek sama orang pemerintahan, nek sama orang pajak, sepertinya kita tidak cukup hanya cerdik seperti ular. Tetapi kudu cerdik seperti naga. Enggak, maksudnya kalau cerdik seperti ular-ular ki kecil. Nah, dinggon pemerintahan, dinggone pajak itu ulone akeh sing padha cerdike. Lah nek dhewe padha jadi ula tok, kalah cerdik. Maka perlu jadi cerdiknya seperti naga yang gede supaya bisa menelan semua ular-ular dunia yang cerdik. Itu guyonan. Tapi guyonan itu betul, bukan kita seperti naga nih, tapi kita ini harus bertindak, berpikir lebih cerdik lagi gitu loh. Cerdiknya itu harus lebih lagi, hikmatnya itu lebih lagi gitu loh. Jangan hanya seperti ular tok gitu, nah, ular kecilik cerdiknya, tapi cerdik yang lebih besar lagi. Tapi itu Tuhan. Jadi cerdik itu urusannya dengan otak. Tulus itu areanya di hati. Ini yang mungkin sedikit agak membongkar. Mazmur 139 ayat 23 dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Urusan otak, urusan pikiran, itu kalau kita mau jadi cerdik berarti harus lewat apa? Ujian. Ya kan? Cerdik itu urusan otak. Otak itu pikiran. Alkitab ngomong ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Berarti kalau kita mau cerdiknya bukan seperti ular saja, tapi cerdiknya seperti naga, supaya kita bisa cerdik menghadapi para serigala, mau nggak mau supaya kita menjadi hari lebih cerdik, berarti harus lewat ujian, proses.
Lah masalahnya orang Kristen kalau sudah masuk lewat ujian, ngomel. Ora gelem, wah kok ngene ya, kok abot ya, kok susah ya. Ya makanya rak pernah naik kelas, pikirannya enggak tambah cerdik, kalah terus karo serigala. Makanya kalau semakin cerdik harus mau lewati ujian, mau naik kelas harus ujian. Mau dapat nilai ya harus ujian. Lah kalau nggak mau ujian ya kelasnya di bawah terus, nggak pernah naik, ya nggak pernah dapat. Tambah kepintaran. Kalau mau cerdik sekolah meneh. Ngono? Lah iya toh, kalau mau cerdik sekolah meneh. Sekolah apa? Ya sing urung iso apa? Wah, aku urung iso soal ekonomi nih, ekonomiku belum menang. Ya berarti sekolah urusan ekonomi. Wah, aku yang menghambat apa ya? Goleki meneh. Gitu. Wah, aku belum menang soal karakter. Ya berarti harus makin cerdik lagi. Wah, ini musuhku ngene. Ya berarti harus belajar lebih lagi. Kalau mau menang, kalau mau jadi cerdik, mau nggak mau harus lewat ujian proses. Kalau nggak mau diproses, nggak mau diuji, jangan harap menang sama serigala yang di luar. Karena mereka pinter, serigala itu cerdik. Kita harus lebih cerdik lagi bersama Tuhan. Ya, jangan alergi dengan ujian. Jangan alergi dengan proses Tuhan. Karena itu akan membuat kita makin cerdik, makin pinter. Tapi kalau urusan hati, urusan ketulusan, Tuhan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Ya toh? Kalau engkau tulus enggak ya lihat hatiku. Nah, tapi ingat, cerdik dulu baru tulus. Bukan tulus sek, nek tulus sek diemplok terus. Nek tulusnya yang di depan dipangan terus. Itu makanya serigala nih menang dengan domba. Karena wong Kristen kuwi kakean tulus. Sok saking tulusnya, sok saking kasihnya, sok saking itu dintai terus. Karena menggunakan ketulusannya di depan, cerdiknya bodoh. Lu banyak wong Kristen tuh bodoh, ngaku jujur, apa. Kita nggak bisa, cerdik dulu baru tulus, bukan tulus dulu. Nah kebanyakan orang Kristen tulusnya di depan, penuh kasih. Gak popo pacaran sama kayak gak popo. Digunakan uteke. Ojo ngawur, lihat aja faktanya. Kita harus cerdik dulu, mikir dulu, baru tulus. Bukan tulus sih, gak cerdik. Ya itu yang terjadi seringkali, akhirnya kalah dan kalah. Dihapusi terus, dijebak terus. Saya berdoa kita cerdik dan tulus seperti yang Tuhan mau. Amin. Jangan alergi dengan proses, jangan alergi dengan didikan, jangan alergi dengan ujian. Karena itu membuat kita jadi cerdik. Supaya kita bisa menang dengan segala intimidasi dan ketakutan dengan semua strategi yang ada di luar sana. Amin. Lanjut. Nah, ini tadi saya sudah bahas di sana. Kebenaran itu adalah yang akan menghancurkan setiap kuk. Dan kebenaran tentang Yesus Kristus itulah yang membuat semua potensi kita menjadi ajaib. Keluar. Sehingga intimidasi apapun ketika dapat firman Tuhan kita akan menang. Kristus. Jadi begini menghadapi intimidasi itu. Kalau dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 dikatakan di sana. Saya bacakan lagi buat saudara. Satu Yohanes 5 ayat yang pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah
Sampai di situ. Dan inilah kemenangan kita. Sebab semua yang lahir dari Allah, ayat 4, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sebab apa yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Bagaimana lahirnya dikatakan? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Saudara sudah percaya Yesus itu adalah Kristus? Amin. Berarti saudara bisa mengalahkan dunia. Amin. Karena setiap saudara, setiap orang yang percaya Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah. Dan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Orang sana yang tidak percaya Yesus sebagai Kristus tidak bisa mengalahkan dunia. Kenapa? Karena tidak punya Kristus. Kenapa? Karena dia bukan anak Allah. Kenapa? Karena dia belum lahir di dalam Yesus Kristus. Tapi ketika kita sudah terima Yesus sebagai Kristus, lupa bedone apa Yesus dan Kristus. Yesus itu Tuhan, terus kemudian Kristus itu juru selamat. Mesias, juru selamat. Banyak orang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi dia tidak menjadikan Tuhan dan juru selamat pribadinya. Makanya ketika orang sudah mengaku Yesus sebagai Kristusnya, Yesus sebagai juru selamatnya, Yesus sebagai penolongnya, Yesus sebagai orang satu-satunya Tuhan dan juru selamatnya, maka dia akan diberi kuasa untuk sanggup mengalahkan dunia. Amin. Apapun itu. Dan saudara yang di sini sudah terima Yesus sebagai Kristus, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, maka saudara punya kekuatan, punya kemampuan, punya kuasa, punya otoritas, punya kesanggupan untuk mengalahkan dunia apapun di sekitar kita. Amin. Dan saya berdoa tidak ada lagi musuh yang bisa membuat kita takut. Karena Kristus bersama kita. Karena Kristus ada di dalam kita. Karena Kristus yang memampukan kita. Sehingga semua kemampuan, semua yang ilahi itu muncul di dalam diri kita. Saudara, kalau ngadepin intimidasi, saudara baca firman, begitu dapat firman, perkatakan itu. Pasti. Kenapa? Karena begitu caranya. Kalau dapat intimidasi, datang ke Tuhan, Tuhan ngomong apa, perkatakan itu. Maka semua intimidasi akan hancur dengan sendirinya. Amin. Kekurangan. Engkau ngomong dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada firman tertulis. Tuhan sanggup mencukupkan semua kebutuhanku. Tuhan sanggup memenuhi semua kebutuhanku. Tuhan sanggup menyediakan semua kebutuhanku. Ada firman-Nya tertulis, ngomong. Ya. Jadi supaya itu saudara sungguh-sungguh mengalami yang ajaib. Yang terakhir. Bukan lagi kita ini mencari Tuhan, tapi kita harus bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Saya ini belajar, kalau mencari itu kita sudah punya atau belum punya? Belum. Kalau mencari itu berarti hilang atau tidak? Hilang. Ya. Kalau ada barang hilang kita cari. Kalau kita belum punya kita cari. Pertanyaan saya, kalau nyari Tuhan kira-kira piye? Itu hilang atau belum ketemu? Oh. Berarti belum terima Yesus sebagai Kristus. Nah itu, kalau belum menerima Yesus sebagai Kristus berarti gurung ketemu Tuhan. Makanya golek Tuhan. Itu orang di luar sana. Itu orang yang belum terima Yesus sebagai Kristus. Mereka mencari Tuhan. Mereka terus mencari dan mencari karena Tuhannya belum ada. Tuhannya belum ketemu. Benar toh? Makanya harusnya bukan cari Tuhan. Harusnya kita bergaul dengan Tuhan. Harusnya kita melekat dengan Tuhan. Harusnya kita ini bertemu dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Gak perlu lagi nyari-nyari.
Karena apa? Siapa yang percaya Yesus adalah Kristus, dia adalah anak Allah. Dia sudah di dalam diri kita. Gak perlu golek rono rene meneh. Gak usah susah-susah. Boleh. Mau di dapur, mau di sawah, mau di mana. Mau sambil mandi, mau sambil dodok. Ya itu Tuhan gak masalah. Karena Tuhan sudah ada di dalam kita. Gak usah cari sana sini. Itu zaman dulu sebelum zaman Yesus hadir, maka mereka mencari Tuhan. Tetapi setelah lahir, maka dikatakan kita ini ketemu Tuhan. Bukan lagi mencari. Amin. Saya berdoa apapun masalahnya, apapun yang dihadapin, situasinya apapun. Saya berdoa sungguh-sungguh, engkau tidak usah hidup seperti orang yang belum punya Tuhan. Seperti orang yang belum ketemu Tuhan. Seperti orang yang belum memiliki Tuhan. Hiduplah dengan cara, Tuhan aku ra iso ning aku duwe Gusti Yesus. Nah, Tuhan aku ra ngerti tapi aku punya Tuhan Yesus. Tuhan aku tahu engkau Tuhan yang hidup, engkau Tuhan yang nyata. Yang sanggup melakukan karena engkau ada di dalam diri kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya setiap kita dipanggil untuk menggenapi firman Tuhan. Saya percaya kita dipanggil memang seperti domba di tengah serigala. Tapi domba yang bodoh dipakai Tuhan untuk mempermalukan mereka yang berhikmat. Mereka yang lemah, kita yang lemah dipakai Tuhan untuk mempermalukan mereka yang kuat. Kita bukan domba yang lemah yang dikirim ke tengah serigala. Kita domba yang dibekali dengan otoritas Tuhan. Karena Kristus ada di dalam diri kita, maka serigala tidak akan sanggup menerkam hidup kita. Karena sebaliknya kita yang akan membawa mereka, serigala-serigala, menjadi domba-domba Kristus. Mari nyanyikan lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman. Tuhan, kami tidak mau alergi lagi dengan ujian. Buat kami makin hari makin cerdik. Buat makin hari makin tulus Tuhan. Engkau terus selidiki hati kami. Engkau terus uji pikiran kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang cerdik dan tulus. Yang sanggup mengalahkan semua serigala di sekitar kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari nyanyikan dari depan. Tuhan, Engkau sempurna dalam segala hal Tuhan. Kau sempurna. Memang kami orang lemah. Memang kami seringkali dianggap bodoh Tuhan. Tapi biar Tuhan makin hari Tuhan kami makin cerdik bersama Engkau. Kami jadi orang-orang yang menakutkan buat kerajaan iblis. Karena kami tahu Engkau bersama kami Tuhan. Dengan Roh-Mu Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan
mujizat. Biar mujizat kami alami setiap hari Tuhan. Tanda-tanda keajaiban kami alami setiap hari Tuhan. Karena Engkau yang bersama kami Tuhan. Karena Engkau yang di dalam kami Tuhan. Jadi bukti